Sesi 8 tentang seks keluarga berencana. Ya, pada saat ini kita akan belajar dalam sesi ini tentang seks dan keluarga berencana. Ya, mari kita awali dengan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tolong setiap kami untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana-Mu yang indah dalam hidup kami, secara khusus dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan, Kau menciptakan sesuatu yang indah, yang menjadi pengikat dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengerti dan kami bisa menjalankan, ya, sehingga mendatangkan anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Secara khusus Tuhan, berikan hikmat, tolong kami untuk mengerti bagaimana kita anugerah yang Tuhan berikan, yaitu tentang kehidupan seks Tuhan. Dan juga dengan kemajuan zaman sekarang ini, biarlah kami juga sedikit banyak mengerti tentang keluarga berencana. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, berikan pada kami Tuhan kemampuan untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita akan berbicara suatu hal yang seringkali bagi anak-anak Tuhan itu satu hal yang dikatakan tabu, ya, rasanya nggak enak ya berbicara. Tapi itu sangat penting, yaitu tentang seks, ya, salah satu hal yang penting ya dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, mari kita akan belajar sungguh-sungguh dan minta kepada Tuhan, dan jangan sampai salah paham, ya, jangan sampai salah terima, ya, sehingga kita nanti salah. Tapi kita harus nyadari bahwa firman Tuhan berbicara, wah banyak saudara ya, sehingga kita bisa mengerti dan sehingga kita bisa bersyukur dan kita bisa hidup dengan benar. Nah, sekarang kita akan belajar pertama adalah dari firman Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan, ya? Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 dan 25. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, dari firman Tuhan ini, ya, Tuhan punya rencana di dalam menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka menurut gambar dan rupa Allah sendiri, menurut image Allah sendiri. Jadi baik saudara sebagai laki, sebagai perempuan, mereka adalah gambar Allah, image Allah sendiri. Lalu Tuhan berfirman, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini ada satu pengajaran bagi saudara sekalian. Jadi ketika seorang laki-laki hendak menikah, maka perintah firman Tuhan meninggalkan ayah ibunya, ya. Keluar dari otoritas orang tuanya. Keluar dari otoritas orang tuanya, ya. Ya, zaman sekarang kadang-kadang masih ikut orang tua, tapi otoritasnya. Jadi tidak lagi di bawah kuasa orang tuanya. Ingat, itu jadi harus jadi dasar kehidupan Anda ya dalam menikah, yaitu laki-laki meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan otoritas orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Nah, istrinya juga keluar dari rumah tangga orang tuanya, ikut suaminya. Mereka bangun rumah tangga sendiri, ya. Mereka jadi satu kehidupan rumah tangga sendiri. Nah, jadi seperti itu. Kemudian Tuhan berkata mereka itu jadi satu daging, ya. Jadi saudara sekalian, ikatan yang tererat dalam dunia itu adalah suami istri, bukan orang tua dengan anak. Memang saudara, anak itu saudara sekalian, gen yang mengalir dalam tubuh anak itu, DNA yang mengalir dalam tubuh anak itu dari kedua orang tuanya, ya. Nah, secara itu ada ikatan, tetapi firman Tuhan berkata suami istri itu jadi satu daging, ya. Orang tua dengan anak enggak dikatakan demikian. Tapi suami istri itu menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, nanti kalian setelah menikah, ya,
sudah jadi satu, ya, maka Anda hidup bersama-sama, maka Anda akan terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Ini bukan hanya sekedar pornonya ya, terus buka bajunya, hanya buka telanjang dirinya, bukan itu. Terbuka dalam arti telanjang dalam arti dalam banyak segala hal ya, termasuk dalam kehidupan pribadi kita, pikiran ya, terbuka ya. Jadi telanjang artinya tidak malu, kita jujur, misalnya aku takut ya gitu ya, jujur kan. Itu kan kadang-kadang orang mengakui ketakutannya kan kadang-kadang malu, tapi terhadap pasangannya ya terbuka ya, terbuka ya. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi, artinya telanjang dan tidak merasa malu, nggak malu untuk ngakui kekurangan, ngakui ya, seperti itu. Yang otomatis tidak malu kalau telanjang dalam hal fisik ini ya, suami istri itulah Tuhan ya yang menciptakan, saudara sekalian ya. Jadi nggak malu setelah jadi suami istri. Malulah kalau dengan orang lain, itu tidak boleh ya saudara. Tapi kalau dengan pasanganmu, firman Tuhan berkata tidak malu. Benar nggak malu saudara ya. Nanti saat pakai pakaian dalammu saudara sudah kayak apa, kalian tidak malu. Karena itu memang sudah satu rumah, sudah kau pakai sudah bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan sudah warnanya berubah dan sebagainya, mungkin bolong-bolong pun tidak masalah, saudara. Tapi kan dengan pasanganmu ya, dengan satu rumah tidak malu, saudara. Nah, apa yang dimaksudkan menjadi satu daging ini ya? Nah, menjadi satu daging ya dikatakan menjadi dalam persetubuhan atau sexual union, penyatuan ya, persetubuhan ya. Jadi ini menjadi satu. Tuhan yang menciptakan, Tuhan itu kreatif, saudara ya. Nah, saya renungkan Tuhan itu benar-benar kreatif ya, sehingga Tuhan menciptakan laki-laki itu dengan ini, wanita dengan ini, sehingga mereka melakukan setubuh itu so pas gitu loh. Tapi orang itu aneh saudara ya, jatuh dosa karena dosa saudara sekalian, sehingga akibat dosa juga sampai ke dalam kehidupan seksual. Nah saudara sekalian, sampai terjadi laki sama laki, saya bingung saudara, kan tidak gatok saudara, karena tidak cocok, tidak matching gitu loh, tidak pas gitu. Wong sudah Tuhan ciptakan pas cocok, itu saling melengkapi ya. Nah ini kan tidak bisa. Tapi terjadi juga saudara sekalian ya. Lalu juga wanita dengan wanita ya tidak cocok, tidak pas. Tuhan tuh sudah menciptakan tuh benar. Jadi kalian berdua, kalian ya yang nikah ini taat saudara ya, Tuhan ciptakan sedemikian ya untuk sexual unity, persetubuhan ya. Lalu juga child conception atau kelahiran anak ya, untuk kelahiran anak, untuk mendapatkan anak. Lalu juga spiritual dan emosional dalam intimacy. Nah, ini saudara untuk keintiman cara roh dan jiwa dan emosi. Wah, luar biasa ya, Tuhan itu ciptakan sedemikian. Saya renungkan ajaib, benar-benar luar biasa ya. Kalau suami istri itu seperti itu, benar-benar terbuka telanjang mereka dan tidak menjadi malu ya. Saya kadang-kadang perhatikan dalam satu pernikahan, saya lihat, wah suaminya gede keker begitu, istrinya kecil gitu. Tapi istrinya lebih galak itu, dan suaminya itu ya tidak marah-marah gitu. Wah istrinya kadang-kadang marah-marah. Saya tanya, kamu nek marah-marah? Wah aku nek marah-marah, bojoku tak antemi gitu. Ya, tapi suaminya ya tenang-tenang. Dia tinggi besar, istrinya kecil ya, mukul-mukul dia ya tidak begitu dia berasa. Tapi itulah saudara ya. Lalu ketika jadi suami istri kok bisa dekat. Ya ikatan itu bisa sedemikian dekat. Ya, nanti kalian ini belum, jadi kalian belum bisa merasakan. Ya, nanti kalian akan merasakan luar biasa. Jadi satu ikatan yang begitu dekat sampai yaitu bukan hanya tubuh, jiwa, ya sampai ke jiwa. Ya. Dan kalau sampai roh adalah diikat oleh Tuhan. Ya, dalam Tuhan kita satu roh dalam Tuhan. Nah, tapi dalam kehidupan kita yang mengikat adalah tubuh dan jiwa. Nah, tubuh dan jiwa itu seks ini mengikat. Nah, kalau sampai berzina ya itu juga demikian sampai ke tubuh dan jiwa. Nah, mempengaruhi seperti itu. Jadi jangan ya, hanya untuk pasanganmu, jangan untuk orang lain, hanya untuk pasanganmu. Ikatan yang
suci ini daging dan jiwa kita hanya dengan suami istri, ya. Nah, seks adalah wajar, ya. Seks itu yang Tuhan ciptakan adalah suatu hal yang wajar, bukan dosa. Ya, sebab Tuhanlah yang menciptakan seks itu, ya. Seks merupakan sarana, ya, seks itu menjadi sarana untuk memperintim suami dan istri, ya, untuk memperintim, ya. Jadi membuat mereka lebih intim, bisa mesra, ya. Seks adalah perintah, ya. Perintah dari Tuhan sendiri, ya. Jadi memang itu Tuhan yang mempunyai rancangan kehendak. Jadi itu perintah Tuhan supaya menurunkan keturunan ilahi. Yang perlu dihindari adalah percabulan, ya. Dihindari harus percabulan, perjinan, perselingkuhan, itu yang harus dihindari. Seks itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan, ya, untuk menurunkan keturunan. Nah, beberapa penyalahgunaan seks. Nah, ini yang bikin masalah, ya, dalam kehidupan seks ini ketika menyalahgunakan seks, ya. Yang pertama berzinah, yaitu hubungan seks yang bukan dengan pasangannya, ya. Nah, itu, ya, itu yang di luar pernikahan yang sah. Itu perzinahan, ya, itu di luar pernikahan yang sah. Ya, pernikahan yang sah yang disahkan dari agama kepercayaan masing-masing, ya, kepercayaannya. Kalau kita kan diberkati, lalu juga catatan sipil sehingga sah sebagai suami istri. Nah, hubungan mereka adalah benar, diberkati dan kudus di hadapan Tuhan. Di luar itu, di luar ikatan pernikahan, itu perzinahan, perselingkuhan, ya. Jadi kalau di luar ikatan pernikahan, belum menikah sudah melakukan, itu ya berzina sebenarnya, ya. Walaupun itu pacarnya sendiri sudah memang menuju jadi suami, toh tetap itu belum diikat, itu juga sebuah perbuatan dosa, ya, dosa. Jadi hubungan seks yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah, yang benar, itu dosa, ya. Tapi kalau dilakukan dalam sebuah ikatan, ya, yang benar, yang kudus, itu adalah suci dan diberkati oleh Tuhan, ya. Jadi jangan sampai salah penggunakannya. Lalu Tuhan juga mengingatkan perzinahan dalam hati. Nah, perzinahan dalam hati, bayangkan orang lain dalam bayangan dalam seks, ya. Nah, itu dosa. Memang tidak tubuhnya tapi jiwanya, ya, ya, imajinasinya, jiwanya itu seperti itu, Saudara. Ya, itu berzina di dalam hati, dalam jiwanya. Lalu yang menyimpang tadi, ya, homo atau lesbi, ya, ini yang menyimpang dari rancangan Tuhan. Nah, rencana Allah tentang seks, ya. Rencana Allah ini apa? Satu, supaya menjadi hubungan yang paling erat, ya, menjadikan mereka satu hubungan yang paling erat, menjadi satu, supaya mampu, ya, menyatakan kasih, nah, supaya bisa mampu menyatakan cintanya, kasihnya itu melalui hubungan seks ini. Ini satu hal yang menyatakan kasih yang luar, yang besar, Saudara, ya, supaya kerajaan Allah berkembang tadi, supaya bertambah banyak, ya. Dan rencana Tuhan adalah monogami dan monoandri, satu laki, satu wanita. Itu yang menjadi rencana Tuhan, ya, dalam pernikahan, juga di dalam hubungan seks ini, hanya dengan satu orang, ya, tidak dengan yang lain, tidak dengan yang banyak lainnya, hanya satu orang, ya, hanya satu, itu pasanganmu, ya. Itu ingat, ya, hanya satu laki, satu wanita, ya, satu, ya. Jadi Tuhan ciptakan seks itu, ya, itu untuk itu satu orang, ya, ya, untuk pasanganmu, ya, ya, untuk pasanganmu. Jadi jangan kemana-mana, dosa itu. Prinsip seks di antara suami istri. Nah, prinsipnya apa, ya? Ya, Alkitab ini yang menjadi dasar, ya, dari prinsip dalam kehidupan seks. 1 Korintus 7 ayat 3 dan sampai ke 5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya.
Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah dari firman Tuhan ini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istrinya terhadap suaminya. Ya, memenuhi kewajiban. Nah, ternyata seks ini adalah kebutuhan biologis. Ini sebuah kebutuhan biologis yang perlu dipenuhi, ya, kebutuhan yang perlu dipenuhi. Maka suami punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri, ya. Demikian juga istri memenuhi kebutuhan suami dalam hal tadi kebutuhan biologis, kebutuhan seksnya, ya. Jadi ada kebutuhan, ya. Suami istri Tuhan ciptakan, kalau sampai tidak punya kebutuhan, nah itu tanda kutip ada apa, ya. Dia ada kelainannya, saudara, ya. Yang benar pasti ada kebutuhan, ya. Kecuali sakit penyakit ada sesuatu atau dalam jiwanya sehingga gak butuh, tapi yang benar tentu, ya. Nah, ada kebutuhan ini, ya. Jadi memenuhi. Suami butuh, ya. Kebutuhan seksnya butuh. Nah, istri memenuhi kewajibannya, ya, untuk, ya, memenuhi kebutuhan suami. Sebaliknya juga istri butuh dan suami memenuhi. Dan diingatkan ini luar biasa, saudara, ya, di dalam firman Tuhan ini. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Sekali lagi, saudara, ini dasar yang kuat, ya, untuk kehidupan suami istri. Istri, hai calon istri, dengar baik-baik. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, ya. Begitu engkau menikah, kau tidak lagi berkuasa atas tubuhmu sendiri. Sekarang belum menikah, Anda berkuasa dirimu sendiri. Ya, Anda berkuasa dirimu sendiri. Harus jaga ini dirimu sendiri. Tapi begitu engkau menikah, istri, kau tidak berkuasa lagi tubuhmu. Tubuhku sudah menjadi milik suamiku. Ya. Demikian juga suami. Begitu dia menikah, ingat tubuhnya sudah jadi milik istri. Ya. Kalau belum menikah sekarang, tubuhmu, ya. Jadi milik sendiri, ya. Tapi begitu menikah, Tuhan berkata, mereka bukan lagi dua tapi satu. Mereka bukan lagi dua tapi satu, seperti kepala dan tubuh, saling memiliki. Jadi ingat, ya, istri, ketika kau sudah jadi istri, sekarang bukan lagi milikmu sendiri, ya. Milik suami. Tidak boleh dikasihkan orang lain, tidak boleh kasihkan laki-laki lain, tidak boleh. Ya, jadi itu sudah miliknya suami. Kamu tidak punya kuasa untuk kasihkan orang lain. Tidak. Ini sudah jadi miliknya suamiku. Punyaan suamiku. Untuk suamiku. Untuk kepuasan suamiku. Untuk melayani suamiku. Untuk memenuhi kebutuhan suamiku. Tidak untuk yang lain. Ya. Lalu suami juga gitu. Tubuhnya sudah jadi miliknya istri. Ya, sudah jadi miliknya istri. Untuk memenuhi kebutuhan istri. Juga jangan diumbar kemana-mana. Diberikan kepada yang lain, tidak boleh, dosa itu, ya. Nyadari sudah jadi milik pasangannya, tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi pasangannya. Nah, ini menolong kehidupan rumah tangga kalian. Nyadari untuk pasangannya, ya, untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Ya, jadi saudara sekalian. Lalu Tuhan juga mengingatkan, kalau mau saling berjauhan, ya, kecuali dengan persetujuan bersama sementara waktu. Jadi berjauhan maksudnya gak hubungan dulu, hubungan suami istri. Ya, mungkin punya alasan-alasan tertentu. Mungkin si istri berkata, Mas, aku mau doa puasa 40 hari. Hubungan suami istri saya, puasa hubungan saya,
Nah, misalnya seperti itu. Lalu kalau suami nggak setuju, wah yo jodek, jangan, wah aku ratahan, misalnya begitu, ya jangan, nggak usah, puasalah. Tapi hubungan suami istri tidak perlu puasa, ya harus persetujuan bersama, ya sepakat dan sementara waktu, tidak boleh berlama-lama, sementara waktu. Dan seringkali juga dalam rumah tangga, kadang-kadang mereka terpisah karena pekerjaan. Ya. Ada yang berlayar. Ya, kalau berlayar kadang-kadang itu butuh perpisah mereka sampai 9 bulan. Ada yang kontraknya 6 bulan, 9 bulan sampai 1 tahun. Dan kemudian mereka di darat, mereka diberi kesempatan ada di darat 3-4 bulan. Nanti dipanggil lagi, ditawari lagi. Nah saudara, saya melayani, saya ingatkan kalau suaminya atau siapa itu masih seperti itu kerjanya, maka saya ingatkan kalian harus punya visi. Berapa kali? Tidak boleh terus-terusan ya, harus ada berapa kali karena memang mencari uang, ya mencari kebutuhan. Nah yang ditinggal harus mengelola keuangan dengan benar supaya jangan pasangannya terus disuruh belayar terus dia dapatkan uang malah diambil-ambil. Harus punya visi. Berapa kali? 4 kali, 5 kali, aku dapat uang segini, aku sudah punya rumah, sudah punya bisa memulai usaha, mungkin istrinya sudah mulai usaha, ya kalau suaminya belayar, istrinya mulai berusaha di darat misalnya begitu, kalau usahanya makin menjadi makin berat, wes mas orang asal belayar. Nah harus tidak boleh saling menjauhi, Tuhan berkata, kecuali persetujuan, ya. Jadi Tuhan ingin supaya mereka bersatu, ya. Kenapa? Karena iblis suka menggoda kamu, ya. Iblis itu suka kalau ada suami istri yang berjauhan, apalagi berjauhannya gara-gara konflik. Wah, itu wes bagiannya iblis ini. Wah, senang sekali ini ngerjain ini gampang dikerjain ya. Yang berjauhan gara-gara konflik sehingga terjadi pisah ranjang. Wah, itu sudah makanan iblis empuk ya untuk menggoda mereka, untuk mereka jatuh dalam dosa. Nah, iblis berkata karena tahu manusia itu tidak tahan bertarak, ya. Memang butuh kebutuhan biologis ini, tidak bisa bertarak, tidak bisa, ya, tidak tahan bertarak. Nah, maka ya, perlu saling menyadari, suami istri saling menyadari, ya, saling memenuhi kewajibannya, ya, tubuhnya menjadi milik pasangannya, ya, menjadi milik pasangannya, masing-masing tidak berkuasa dirinya. Ya, sekali lagi konsep dari ini artinya baik suami maupun istri mempunyai kebutuhan dan dorongan seks yang harus dipenuhi di dalam pernikahan. Yang kedua, pada saat seorang menikah ia harus menyerahkan ya kuasa atas tubuhnya kepada pasangannya. Ya, kesimpulannya kan seperti itu ya. Jadi suami istri punya kebutuhan dan masing-masing menyerahkan dirinya. Kedua belah pihak tidak boleh menolak memenuhi kebutuhan seksual pasangannya, ya. Nah, tidak boleh menolak, ya, tidak boleh menolak. Apalagi menolak karena jengkel, ya. Karena sedang marah atau apa, ya. Ya, mungkin permintaannya tidak diberi. Wah, ini ya permintaannya tidak dikasih. Ya, dia minta ya, pada suaminya, "Mas, aku tukono iki." Terus suaminya tidak membelikan. Kowe ora nukokke kok njaluk. Saya minta dilayani ora. Wah, saudara tidak boleh ya. Ini bukan dagang ya, ini bukan dagang ya, saudara. Ingat, hubungan suami istri itu bukan didasarkan dagang atau uang, saudara, dengan timbal balik. Tidak. Tapi itu kewajiban, itu adalah saling memenuhi kebutuhan ya. Lalu persetujuan dalam pernikahan adalah dikenan Allah ya, bukan dosa, tapi itu malah diberkati Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan membuat suami istri intim. Nah, saya mau menekankan tidak boleh saling menolak untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Nah, saudara, dalam hubungan ini ya, suami istri dalam hubungan seks ya, nah, mesti didasarkan kasih. Nah, kasih itu memberi ya. Hubungannya adalah kasih ya. Karena cinta ya. Jadi kasih itu lebih ingin memberi daripada menerima, ya, menyerahkan hak masing-masing, ya, untuk pasangannya, ya, untuk kebahagiaan pasangannya, memberi. Nah, jadi dalam hubungan seks demikian juga, istri memberikan dirinya, ya, dengan
penuh sukacita dan ingin membuat suaminya itu puas, ya, ingin membuat suaminya itu menikmati. Nah, jadi memang memberikan dirinya, ya. Suami juga demikian, memberikan dirinya supaya istrinya juga bisa menikmati. Ya. Maka dasarnya kasih, saling memberi. Nah, ya, memberi, jangan egois. Ya. Jangan egois, asal aku puas. Ya. Nggak urus kamu puas, nggak peduli. Yang penting aku puas. Nah, bukan gitu. Kasih itu memberi. Ya. Jadi berjuang suami istri, nanti kalian setelah menikah, ya, itu seks itu bukan dosa, ya. Jadi kalian saling, ya, belajar. Ya. Terus dengan dasar kasih, memberi, tidak egois. Ya. Terus supaya bisa mencapai kebahagiaan, kenikmatan bersama-sama. Nah, nanti kita kupas lebih lanjut, ya. Nah, harus seperti itu, dasarnya kasih. Ya. Jadi nanti kalau misalnya suami pas butuh seksnya baru bangkit, ya, gairah seksnya muncul, tapi kebetulan istrinya tidak mood, ya. Lalu juga istrinya mungkin agak capek atau lesu, mungkin sakit. Nah saat itu, nah, suami yang sedang gairah seksnya sedang muncul, pengen tapi lihat istrinya seperti itu, nah ini penguasaan diri. Kasih itu memberi, ya, kasih itu ingin membuat pasangan bahagia. Si istri mungkin ya sudah, kalau suaminya pengen tapi kondisi kan seperti itu. Nah, suami yang melihat seperti itu karena kasih, ya bisa menahan. Nah, mestinya seperti itu, ya. Tidak harus memaksa istrinya melayani. Wah, kamu kelihatannya tidak sehat, ya, kelihatan gitu capek. Oh, aku badanku tidak enak. Ya sudah, tidak usah hubungan. Nah, mestinya seperti itu, ya. Jadi suami tidak memaksakan, ya, keegoisannya, terus memaksa harus memberikan kepuasan dan sebagainya. Nah, perlu diingat, ya, laki dan wanita untuk mencapai puncak kepuasan itu beda, ya, sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Kalau laki, ya, dari survei, ya, ini dari survei dari 0 rangsangan, belum ada keinginan seks, itu 10 menit pun bisa selesai, ya. Bisa, tidak perlu sampai lama-lama, ya, bisa selesai. Tapi wanita dari 0 rangsangan, jadi belum ada keinginan seks, untuk bisa mencapai gairah itu butuh waktu yang cukup panjang, butuh waktu lebih mungkin 40 menit, ya. Ini dari 0, tidak ada keinginan, nah, sampai dia mencapai keinginan atau kepuasan itu butuh mungkin sampai 1 jam atau 60 menit, ya, mungkin. Yang jelas laki dan wanita itu beda, kecepatannya sangat berbeda, ya, beda. Nah, seringkali karena kita tidak tahu, tidak ngerti, sehingga hubungan itu seringkali tidak bisa berjalan dengan baik, ya. Suami tidak membutuhkan waktu yang panjang, cepat. Wanita butuh waktu yang panjang. Nah, laki seketika bisa cepat, gairahnya muncul. Wanita enggak, butuh waktu. Dan juga pengaruh dari jiwa psikis. Laki itu agak peduli, ya, agak jengkel pun ya bisa. Ya, agak bekerja keras pun ya bisa. Tapi wanita beda, sangat berbeda. Kalau hatinya baru jengkel, oh jangan harap dia bergairah, sudah. Tidak akan muncul gairahnya. Kalau dia lagi jengkel, apalagi jengkelnya sama pasangan suami, ya sudah, suaminya mau ngerayu kayak apapun, kalau jengkelnya belum hilang, susah, ya, gak akan bisa bergairah-gairah. Tapi beda, laki-laki itu baru jengkel, baru marah. Oh, kalau diajak cepet aja bisa. Inilah yang bedanya di situ, ya. Jadi harus nyadari, ya, suami istri nyadari kecepatan yang berbeda. Dan dilakukan karena kasih tadi, ya, karena kasih, karena tadi sekali lagi hubungan tadi dasarnya kasih dan kecepatannya berbeda. Nah, nanti kalian, ya, nanti terbuka, nggak usah malu, ya, suami istri nggak usah malu, kan sudah jadi satu, ya, nggak usah malu, terbuka aja. Bagaimana kalian bisa menikmati, ya, itu tidak dosa dilakukan
ya oleh suami istri ya, tapi dengan hal yang benar ya, jangan hal-hal yang tidak benar, yang tontonan dari YouTube jangan diikuti yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Udah, itu tidak sesuai, tidak akan membawa kebahagiaan. Yang benar aja. Nah, nanti Anda akan bisa menikmati ya. Jadi ya dengan pasangan terbuka ya. Jadi nanti ada kelemahan, ada kekurangan, nah terbuka. Dan kalau memang sangat-sangat berusaha menatasi nggak bisa, ya perlu misalnya ke dokter atau ke kemana untuk dapat bimbingan. Tapi itu hak daripada kehidupan rumah tangga untuk menikmati seks yang Tuhan berikan, ya, hubungan biologis yang Tuhan berikan untuk dinikmati bersama-sama. Ya, saya percaya nanti suami istri bisa bersama-sama menemukan, akhirnya menikmati dan membuat mereka semakin intim ya, semakin kasihnya semakin kuat, semakin mereka bahagia ya, berbahagia. Jadi seks seperti itu ya. Nah, tadi katakan ada perbedaan ya. Perbedaan untuk mencapai ya, perbedaan waktu, lalu rangsangannya juga berbeda sekali. Nah, maka kalau suami mau berhubungan perlu dulu menolong istrinya. Ya, ini menolong istrinya supaya istrinya siap, yaitu istrinya juga mulai ya gairahnya seks muncul ya, tadi dari nol ya bagaimana. Nah, mungkin juga istri mungkin sudah ada gairah itu lebih cepat, tapi kalau masih nol ya butuh waktu ya, butuh waktu untuk menaikkan gairahnya. Nah, istri juga demikian, walaupun tadi tidak punya gairah, tapi ketika suami membutuhkan, ya membuka diri, ya berusaha, ya jangan terus sikap hati menolak ya. Sikap hati, kalau sikap hati di pikirannya sudah menolak ya sudah, nggak akan muncul, ya akan gairahnya muncul. Jadi ya harus menolong suaminya, membangkitkan gairahnya, sehingga suami kan tidak butuh waktu yang panjang untuk bangkitkan ya istri. Nah, itu kerjasama ya, nanti bisa menikmati bersama-sama ya, sehingga sungguh-sungguh akhirnya bisa bahagia. Nah, jadi kenapa tidak langsung hubungan ya, hubungan kelamin itu tidak langsung jalankan, tapi harus merangsang dulu. Nah, seperti itu ya, yang tidak boleh dilakukan waktu pacaran lah gitu ya, yang rangsang-rangsang itu tidak boleh. Jadi kalau saya cerita itu nanti jadinya ya, jadi intinya ya suami istri ya, berusaha bersama-sama mencapai kepuasan bersama-sama ya, diperjuangkan nanti bisa. Saya seneng kok, saya sering kali kalau sama-sama teman ya, pelayan, ketika mereka sudah diberkati, saya mesti saya gurui gimana ya, saya tanya begitu sudah bisa menikmati bersama. Kadang-kadang mereka butuh waktu ya untuk menemukan ya, bisa mendapatkan bersama-sama. Nah, sehingga akhirnya bahagia. Kadang-kadang saya tanya, nah ini yang istri-istri gitu saya tanya gimana? Kan masih menikah, masih baru. Gimana? Suamimu masih terus minta. Pak, jalur terus. Nah, misalnya gitu. Gimana? Ya sudah, nih aku capek ya sudah, tak suruh langsung aja sudah. Nah, ya itu istri ya, memenuhi kewajibannya ya untuk suaminya, kebutuhan suaminya, tapi dia sendiri memang tidak ingin ya. Jadi ya sudah, untuk suami aja, sudah kamu saja, sudah untuk bisa puas. Nah, tidak apa-apa. Tapi karena memang persetujuan bersama ya, untuk bersama. Jadi karena kasih. Lalu juga dengan lemah lembut ya, juga dengan lemah lembut, juga bukan dengan kasar ya. Suami istri mesti dengan lemah lembut, nanti menjadi ungkapan ya, cinta ya, saling dengan lemah lembut ya, sehingga bisa dinikmati bersama-sama dengan lemah lembut. Lalu juga dikomunikasikan ya, jadi dikomunikasikan apa yang menjadi ya, jangan malulah dikomunikasikan, terbuka ngomong ya. Ya kalau nggak seneng demikian ya jangan ya, sehingga yang seneng ya gimana ya, itu terbuka lah ya, sehingga sama-sama bisa menikmati. Lalu penguasaan diri, tadi sudah saya tanyakan kan, tadi kalau satunya sedang sakit, sedang ya memang harus penguasaan diri ya, untuk mengontrol sehingga tidak terus ya asal-asalan. Dan juga memiliki kepekaan ya, suami istri mulai harus peka dengan satu dengan yang lainnya ya, peka ya. Jadi si
Pria juga harus peka dengan istrinya. Wah, ini istriku kelihatannya bergairah ya. Nah, harus ya untuk memiliki kepekaan. Kadang-kadang wanita kan kadang-kadang nggak mau ngomong, ya ada yang nggak mau ngomong, ya. Ya, jadi ya dengan suami harus peka-peka juga, ya. Mungkin istri sudah ngasih kode-kode, tapi jangan kita tidak peka-peka, ya. Sehingga kadang-kadang si istri jadi kecewa. Karena mungkin ada tipe-tipe nanti ya, kalian menemukan tipe-tipe ya wanita yang memang mungkin diajarkan dari orang tuanya itu seks itu tabu, jadi terekam dalam dirinya seks itu tabu, sehingga kalau minta itu juga mungkin rasanya malu, kok kayak bergairah, kok kayak gini. Oh enggak saudara, ya itu kan kadang-kadang kan muncul hormon tertentu yang membangkitkan seks dan sebagainya, kan bisa terjadi. Jadi keterbukaan itu wajar, ya, jadi sesuatu yang wajar. Jadi istri kalau memang kadang-kadang kan ada yang susah untuk ngomong. Nah, tapi kalau dia sudah memberikan kode-kode, suami itu ya peka-pekalah, jangan sampai goblok-goblok gitu, enggak ngerti gitu ya. Jadi sampai istrinya tadi besoknya jengkel. Jengkel tapi suami ya enggak ngerti. Nah, itu juga bisa jadi sumber masalah, ya. Jadi peka-pekalah, ya. Lalu juga persiapan yang baik sehingga seperti itu. Nah, kadang-kadang itu sudah dipersiapkan bukan hanya ketika malam tidur bersama, tapi sudah di hari-harinya sudah ngobrol-ngobrol, ya misalnya seperti itu, ya. Kadang-kadang istri itu nanti ya kita makan malam ya di sana. Nah, ketika mereka makan malam, nah, terus lihat istrinya deket-deket, ya ngomong mesra-mesra, pegang. Nah, itu kan tanda-tanda dia butuh kemesraan nanti malamnya, tidurnya. Nah, jangan tuh suami itu sudah seperti itu, ya sudah mesra gitu, suaminya terus ngorok aja pulang, terus nggak peduli, udah kenyang terus tidur. Nah, kadang-kadang itu bisa luput, ya peka-peka lah, ya, untuk ngerti istrinya. Kadang-kadang nggak mau ngomong, tapi kan ada tanda-tanda yang seperti itu, ya. Jadi keterbukaan penting sekali, ya, sehingga itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan saudara sekalian, ya, dalam kehidupan rumah tangga. Nah, yang penting perlu menjaga kekudusan pernikahan. Ini yang penting. Jaga kekudusan. Seks adalah suatu yang rahasia dan pribadi sifatnya. Bukan karena seks itu tidak baik dan memalukan, namun justru karena seks itu kudus dan sangat dalam maknanya. Nah, seks suami istri, ya, itu sesuatu yang rahasia, ya. Rahasia untuk orang lain, ya, rahasia. Jangan cerita-cerita, ya, istri cerita terus kepada temannya, oh, suamiku itu kalau hubungan cepat rampung, nah, misalnya gitu, wah, setengah menghina dan sebagainya. Bukan gitu, ya, enggak boleh. Atau nanti suami berkata, istriku itu dingin, ya, enggak respon. Nah, itu juga bukan untuk cerita di luar, ya. Seks itu pribadi, ya. Nah, kalau ada hal-hal yang kurang, ya itu diskusi kalian, ya. Belajar sungguh-sungguh, nanti kan bisa menemukan, ya. Nah, sehingga bisa menghargai makna seks yang Tuhan berikan, kebutuhan biologis yang Tuhan berikan itu dengan sangat dan dalam maknanya. Itu merupakan pantulan, ya, kita harus nyadari merupakan pantulan pancaran, ya, persekutuan antara Allah dan manusia. Itu menggambarkan, ya, hubungan Allah dengan manusia di Efesus 5 ayat 31 dan 2, nanti kamu baca. Merupakan keintiman yang total dari hubungan pernikahan, ya, menjadi satu tadi. Mereka menjadi telanjang dan tidak menjadi malu. Dua yang menjadi satu, bukan lagi dua tapi satu, ya. Dan merupakan keintiman total, ya, menjadi keintiman yang total menjadi satu. Itu merupakan sarana cara untuk memungkinkan membentuk sebuah keturunan, ya, kelahiran, ya, menurunkan kelahiran. Maka di Ibrani 13 ayat 4 diingatkan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah.
Ingat saudara, hendaklah kamu penuh hormat ya terhadap perkawinan, jangan kau mencemarkan tempat tidur ya, jangan dengan tidak setia. Ketika engkau tidak setia dengan pasanganmu, ketika engkau pulang walaupun pasanganmu tidak tahu, kau mencemarkan tempat tidur, kau menajiskan tempat tidurmu. Jaga itu sungguh-sungguh ya. Sekali lagi, tubuhmu bukan milikmu sendiri tetapi pasanganmu. Apakah peranan seks dalam kehidupan kita? Seks adalah bagian dari kehidupan pernikahan ya, pernikahan kita ya, untuk membangun keintiman, untuk kemesraan, untuk memenuhi kebutuhan biologis. Beberapa alasan bahwa seks itu hanya dinikmati di dalam batas-batas pernikahan ya. Lalu saudara sekalian, ada alasan-alasan seks hanya dinikmati di dalam batas-batas pernikahan ya. Sejalan dengan tujuan rencana Tuhan ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Lalu juga saudara menghadirkan kebebasan antara laki dan perempuan dalam hal seperti itu, keterbukaan, kebebasan ya. Pernikahan itu membuat suami istri bebas ya untuk terhadap pasangannya ya. Ada satu bebas, tidak bisa dengan banyak orang, tapi dengan pasangannya bebas ya, terbuka sekali. Terus mengisyaratkan agar kenikmatan dilandaskan ikrar sehidup semati ya, karena ada ikrar janji tadi ya. Ya, dari hubungan seks ini juga menggambarkan sebuah ikatan ya, suami istri ya, sehidup seumur ya, sehidup semati ya. Hal ini membuat seks menjadi hiasan dalam hubungan suami istri ya, laki dan perempuan. Jadi ya itu jadi hiasan yang indah ya. Merupakan persiapan yang baik untuk berbagi hidup dalam suka duka bersama orang yang tak lagi ragu-ragu membuka pribadinya. Benar saudara ya, setelah jadi suami istri itu bisa laki dan perempuan yang jadi pasangan itu bisa terbuka, lebih nggak lagi takut, khawatir, bisa terbuka ya. Itu keajaiban Tuhan ya, yang mungkin Anda tidak bisa sampaikan kepada orang lain tapi bisa terhadap pasanganmu ya. Ya, nah sekarang kita akan belajar tentang KB. Ya, saya tidak usah nguraikan ya tentang alat kelamin dari laki perempuan ya. Saudara nanti baca buku aja ya. Mungkin juga sudah belajar di sekolah ya, udah ya, reproduksi ya. Laki perempuan ya ada beda ya, ya seperti itu ya, nanti Anda baca sendiri. Nah sekarang kita belajar ini aja, KP, keluarga berencana. Apakah keluarga berencana itu ya? Dengan perkembangan zaman dan bertambahnya penduduk manusia yang makin banyak, makin cepat seperti itu, saudara, kalau kita perhatikan percepatan pertumbuhan manusia itu begitu cepat ya. Sekarang sudah sampai 7 miliar ya. Waduh, seberapa waktu yang lalu masih berapa miliar, sekarang sudah 7 miliar manusia ya. Cepat sekali, makin tambah ya, makin banyak orang kan pertumbuhannya makin cepat ya. Maka mulai disadari, maka mulai ditemukan juga ya cara-cara untuk mengatur ya kelahiran. Saya percaya itu juga yang Tuhan berikan hikmat pada manusia ya, karena semuanya segala sesuatu adalah dari Tuhan ya, sehingga kemajuan dari medis ya lalu membuat bisa untuk membuat rencana dalam keluarga. Apakah keluarga berencana? Merupakan usaha mengatur kelahiran ya. Intinya mengatur usaha mengatur kelahiran ya, mengatur jumlah kelahiran. Merupakan juga pencegahan konsepsi atau pembuahan, atau mencegah pertemuan sel sperma dari laki-laki dan sel telur wanita ya. Dasarnya prinsipnya adalah untuk mencegah perjumpaan sel sperma dengan sel telur ya, supaya tidak terjadi kehamilan. Nah, lalu dengan berbagai kemajuan ditemukan, lalu ada beberapa jenis alat kontrasepsi. Ya, pil anti hamil. Nah, ini yang diminum oleh wanita ya, untuk istri minum itu. Ini sebaiknya tidak dilakukan
dari pernikahan. Nanti kalau sudah punya anak 2, nah ini mulai melakukan ya untuk keluarga berencana. Nah, pil anti hamil ya. Nah, ini memang ada efek sampingnya. Efek sampingnya pendarahan, bisa mual-mual, berat badan bisa naik turun. Mungkin juga sakit kepala, sakit dada dan sebagainya, juga bisa terjadi gumpalan di payudara. Dan bisa juga gangguan penglihatan nih yang terjadi dari survei yang karena pakai pil anti hamil. Lalu ini kemajuan berapa? 1000 banding 1. Jadi ini kemungkinan hamil itu kecil sekali. Ya, kalau wanita pakai pil, ya, pil anti hamil ini 1001. Jadi 1000 wanita yang minum pil hamil, 1 tok yang kemungkinan bisa memiliki bisa terjadi kehamilan. Ya, jadi 1000 banding 1. Nah, yang berikutnya adalah spiral yang dipasang dalam rahim ya. Ini efeknya bisa pendarahan banyak ya saat menstruasi, lalu pendarahan sedikit di antara menstruasi. Jadi sudah mengalami pendarahan waktu datang menstruasi, itu pendarahannya lebih banyak. Lalu juga bisa terjadi ada menstruasi ya. Sedikit ada menstruasi di antara saat sudah lewat menstruasinya. Terus rasa sakit, yang nyeri di perut, sakit punggung dan sebagainya ini yang dirasakan oleh wanita ya. Jadi ini jangan digunakan kalau belum pernah melahirkan ya. Nah, perbandingannya berapa? 1019 ya. Jadi 1000 orang yang pakai, kemungkinan 19 yang bisa terjadi kehamilan. Lalu mungkin yang paling umum adalah yang sejak dari zaman dulu, yaitu sistem kalender ya. Dapat digunakan untuk wanita yang siklus menstruasinya dalam setiap bulannya teratur ya. Yang menstruasi dari wanitanya memang teratur sehingga bisa diperhitungkan ya. Kapan suburnya, kapan tidak suburnya. Nah, seperti itu ya. Lalu juga kondom ya. Nah, ini yang dipakai untuk yang laki nih kalau kondom ini ya. Nah, dapat membuat iritasi pada vagina wanitanya atau istrinya. Nah, ini bandingannya 1026 ya. 1000 yang pakai 26 bisa gagal. Nah, enggak tahu itu bocor atau apa ya. Bisa terjadi ya. Lalu diafragma. Ini kurang dipakai di Indonesia. Lalu yang berikutnya adalah steril. Nah, kalau sudah anaknya 3 atau sudah 2, sudah enggak kepingin punya anak, nah itu bisa melalui steril, baik itu laki maupun wanita. Ya. Yang ketujuh bisa dengan suntik, ya pakai suntikan. Ya, itu bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, ya dengan suntikan. Yang terakhir dengan susuk, ya ditaram dengan susuk, itu yang bisa juga untuk mencegah kelahiran. Nah, intinya keluarga berencana adalah merencanakan kelahiran ya supaya bisa membangun rumah tangga dengan baik. Nah, jadi kalau saya secara pribadi saya anjurkan KP yang bisa dipakai, yang pertama adalah kalender, tapi kalender ini ya memang bikin agak sehingga tidak setiap saat bisa hubungan kan, jadi itu juga jadi masalah juga. Kalau masih muda-muda gairah seksnya sama-sama masih tinggi, susah sekali ya. Kadang-kadang tahu ini subur mau nggak melakukan tapi wong pengen gimana. Nah, kadang-kadang terjadi hubungan seperti itu. Tapi juga bisa saudara sekalian ya pakai paling baik itu ya pakai kalender ya. Itu paling itu, atau nanti kalau laki ya menghindari ya paling kondom, paling seperti itu ya. Jadi yang penting saudara sekalian, kita nyadari bahwa seks itu adalah ciptaan Tuhan, dan melalui seks kita bisa semakin suami istri semakin intim, semakin mengenal, semakin dekat, semakin satu dengan yang lainnya bisa menyayangi. Dan ingat, tubuh kita masing-masing menjadi milik pasangan kita, dan juga dengan kabin Tuhan yang menolong supaya bisa mengatur ya kehidupan rumah tangga supaya kita bisa punya anak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan. Ya. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri akan terus menolong kami untuk semakin kami mengerti, dan terlebih lagi anugerah yang Tuhan sudah berikan bukan untuk membangkitkan hawa nafsu kedagingan kami, tetapi untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tolong setiap kami sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kami, dan juga sehingga kami bisa membawa kebahagiaan, dan melalui kehidupan kami, warga kami, Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Makasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya.